Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat dan kasih sayangnya sehingga di malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang di tempat ini melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah, dan kita berada di majelis ilmu, diberi kemudahan untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang ringkas ini, insyaallah taala kita sedikit berbicara tentang bekal-bekal di dalam menyambut bulan Ramadan. Kita tahu bersama bahwa beberapa hari lagi insyaallah ta'ala kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Siapa berjumpa dengan bulan Ramadan, dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berjumpa dengan bulan yang mulia itu, maka itu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada dia. Dan dengan nikmat tersebut, hendaknya dengan nikmat tersebut, ya, seseorang itu dia selalu bergembira akan keutamaan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia. Ketika seorang dalam kehidupan dunia ini dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melakukan ibadah yang istimewa, maka hendaknya dia bersyukur dan dia bergembira jikalau dia bisa melaksanakan dari ibadah tersebut. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan keutamaan dan karunia dari Allah, rahmat dari Allah, falyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Fadzalika khairun mimma yajma'un, karena hal tersebut itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Iya. Jadi di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala
memberi gambaran kepada kita. Kita diperintah untuk bergembira, senang menyambut dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bergembira? Karena hal tersebut itu jauh lebih baik. Ketika seorang hamba diberi kesempatan oleh Allah, dia bisa melakukan sebuah ketaatan, maka itu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Ya, karena satu ketaatan yang bisa dikerjakan oleh seorang hamba dalam kehidupan dunia ini, itu jauh lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Ya, tapi tentunya ini bisa berharga bagi kita ketika ada keimanan yang kuat. Ya, ketika ada keimanan yang kuat. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atakum syahrul Ramadan. Dalam riwayat lain dikatakan, idza dakhala syahrul Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ya, futihat abwabul jannah, dibukakan di bulan tersebut pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup dari pintu-pintu neraka. Wa suffidati asyayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Dalam riwayat Muslim disebutkan futihat abwabur rahmah, di bulan Ramadan itu dibukakan dari pintu-pintu rahmat. Dalam riwayat lain disebutkan futihat abwabus sama, dibukakan dari pintu-pintu langit. Iya. Kalau kita berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan, ya, sangat banyak sekali. Ya, namun di sini saya hanya akan menyebutkan sebahagiannya saja terkait tentang bekal penting yang mestinya selalu dipegang, selalu diingat oleh seorang mukmin tatkala dia berjumpa insyaallah taala dengan bulan Ramadan. Hadis yang kita baca tadi itu cukup keutamaan. Ya, 3 disebutkan. Bulan Ramadan datang, ya, jika bulan Ramadan datang kepada kalian, maka pintu surga dibuka. Ya, banyak penafsiran di kalangan para ulama makna dari pintu surga dibuka. Ya, ada yang menafsirkan pintu surga dibuka artinya di bulan Ramadan seseorang itu sangat dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan kebajikan. Ya. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup dari pintu-pintu neraka. Di antara penafsirannya adalah, ya, sedikit potensi, sedikit keinginan untuk jiwa manusia itu ingin melakukan kejelekan-kejelekan. Wa suffidati syayatin, dan syaitan dibelenggu, sama. Artinya maksiat itu diperkecil. Nah, ketika di bulan Ramadan seseorang diberi kemudahan beramal, maksiat-maksiat ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu, tapi ternyata ada di antara manusia yang memang di bulan Ramadan justru dia semakin bermaksiat, maka itu bisa dipastikan orang tersebut, ya, jiwanya memang yang rusak. Ya, jiwanya memang yang apa? Yang rusak. Maka, ya, kesempatan besar, anugerah yang teramat agung ketika seorang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia bisa berjumpa dengan bulan Ramadan.
Ya, saya sebutkan hadis ini surah sering antum dengar mungkin. Hadis riwayat Imam Ahmad tentang dua orang yang tinggal di rumah Talha bin Ubaidillah. Dua orang ini bersamaan masuk Islam. Ya, wa kana islamuhuma jami'an. Masuk Islamnya secara bersamaan. Ya, orang yang pertama rajin beribadah. Orang yang kedua biasa-biasa ibadahnya. Orang yang rajin ibadah ini, dia ikut berperang, berjihad, dan ternyata dia terbunuh di medan peperangan. Yang satunya biasa-biasa ibadahnya, dia hidup lebih panjang umurnya 1 tahun daripada yang meninggal di medan perang. Artinya dia masih diberi umur oleh Allah 1 tahun setelahnya baru dia meninggal. Ketika dua orang ini meninggal, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu bermimpi melihat orang ini berada di pintu surga. Ya, maka tiba-tiba ada sosok yang datang dari dalam surga memanggil masuk orang tersebut masuk ke dalam surga. Yang pertama masuk surga adalah orang yang terakhir meninggal, yaitu yang biasa-biasa ibadahnya. Setelah itu masuk, ya, berikutnya baru dipanggil yang meninggal di medan peperangan, yang berjihad. Ya. Kemudian untuk Talha bin Ubaidillah dikatakan, ya, bahwa kembalilah kamu karena belum saatnya kamu untuk masuk ke dalam surga. Maka mimpi ini, kejadian yang beliau alami dalam mimpinya ini, Talha bercerita kepada para sahabat yang lain, ya, tentang mimpi beliau. Maka para sahabat merasa heran dengan kejadian tersebut. Kenapa merasa heran? Karena yang mereka herankan, kenapa orang yang biasa-biasa ibadahnya ini lebih dahulu masuk surga daripada orang yang bersungguh-sungguh ibadah dan dia meninggal dalam keadaan berperang, jihad fi sabilillah. Ya, maka ini yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang yang meninggal berjihad? Maka disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berita ini. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, min ayyi dzalika ta'jabun? Apa yang membuat kalian heran dengan peristiwa tersebut? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hadza kana ashaddur rajulaini ijtihadan thumma istushhida wa dakhala hadzal akhar lil jannah qablahu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ini orang lebih semangat beribadah, orang pertama tadi lebih semangat beribadah, kemudian dia mati syahid, meninggal di peperangan. Tapi kenapa orang yang kedua lebih dahulu masuk surga daripada orang yang pertama? Ya, itu yang membuat para sahabat heran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pendekatan kepada para sahabatnya. Kata beliau, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan? Bukankah orang yang biasa-biasa ibadahnya ini dia masih diberi umur 1 tahun lebih panjang dibandingkan yang mati syahid? Kata para sahabat, iya betul ya Rasulullah, dia hidup 1 tahun setelahnya. Nabi bertanya lagi, wa adraka Ramadan? Bukankah dia menjumpai 1 bulan Ramadan? Kata sahabat, betul, dia menjumpai. Iya. Fasoma, dia berpuasa. Wa shalla, dia salat di dalamnya. Kadza wa kadza min sajadati minas sanah. Ya, dia bersujud berkali-kali dalam 1 tahun.
Ya, bayangkan berapa kali orang sujud kalau dia mendapat apa? Dia diberi umur panjang berapa? 1 tahun. Kalau kita hitung sujud itu, ini yang wajib ya, yang wajib. Minimal kita sujud itu rakaat berapa rakaat? 17 kali ya, rakaat. Salat wajib. 17 kali rakaat. Iya. 1 rakaat itu dua sujud. Iya kan? 2 sujud. Berarti 17 kali 2 berapa? 34. Berarti 34 kali sujud sehari semalam. Kali 350 sekian. Ya, berapa kali sujud itu? Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuat heran? Apa yang membuat kalian heran antara 2 orang ini? Ada orang lebih sungguh-sungguh ibadah di masa hidupnya, terus dia meninggal dalam keadaan berjihad fisabilillah, tapi lebih belakangan masuk surga dibandingkan yang mana? Yang biasa-biasa ibadahnya. Cuma yang biasa-biasa ibadahnya ini dia hidup umurnya lebih panjang berapa? 1 tahun. Lebih dulu masuk surga. Yang menyebabkan dia lebih dahulu masuk surga karena dia diberi umur yang panjang dan dia menjumpai apa? Bulan Ramadan. Ya, menjumpai bulan Ramadan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Sungguh antara mereka berdua orang ini itu jaraknya lebih jauh antara langit dan bumi. Sangat jauh bedanya. Ya, sangat jauh bedanya. Ya, makanya jamaah sekalian, dari hadis ini bisa kita petik pelajaran bahwa manfaatkan kesempatan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita bisa berjumpa 1 bulan Ramadan. Karena belum tentu kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya, belum tentu. Ya. Nikmat muda, ya, umur yang masih muda tidak ada jaminan kita bisa umur panjang. Ya. Sehat juga tidak ada jaminan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka ketika kita diberi taufik oleh Allah bisa berjumpa, ya, dan kita tidak tahu, harapan kita bulan Ramadan yang dalam waktu dekat ini kita bisa berjumpa, tapi itu kan keinginan kita. Ya, kita tidak tahu ajal kita tidak tahu kapan datangnya. Maka saya ingatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ketika berjumpa dengan bulan Ramadan maka manfaatkan. Ya, karena 1 bulan Ramadan yang kita jumpai itu luar biasa keutamaannya. Ya, di dalam hadis atau dalam kisah yang saya bacakan tadi itu terdapat pelajaran besar tentang apa? Tentang besarnya nikmat umur. Ya. Besarnya apa? Nikmat umur. Dan nikmat umur ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pada hari kiamat tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Ya. Salah satunya adalah an umrihi fima afnah. Tentang umur manusia, dari mana dia habiskan. Ya, tentang umur manusia dari mana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, di mana dia usangkan, di mana dia habiskan. Ya, maka intinya kita disuruh untuk memanfaatkan waktu. Ya, makanya saya akan sebutkan sebentar insyaallah taala di antara bekal di dalam menyambut bulan Ramadan. Seorang di dalam bulan Ramadan dia punya target. Ini bekal penting. Punya apa? Target.
Target apa? Ya tergantung kondisi kita, tergantung keadaan kita. Iya. Dan ingat, Ramadan menjadi bulan istimewa karena dia adalah bulan yang padanya diturunkan Al-Quran. Maka perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan kalau bisa punya target. Iya. Orang, ya saya lihat di sebagian postingan kawan-kawan, teman-teman, ada yang sudah hitung ya. Jadi kalau misalnya, ya ini bacaan Al-Quran ya, bacaan Al-Quran. Jadi kalau di setiap habis sholat 5 waktu kita bisa baca 1 juz, ini yang paling tinggi nih, misalnya 1 juz, kita baca Al-Quran 1 juz setiap kali satu kali selesai sholat. Berarti 1 hari semalam berapa juz? 5 juz. Ya. Sementara Al-Quran itu berapa? 30 juz. Berarti berapa hari khotam? Hah? Berapa hari khotam? 6 hari. Itu target namanya. Ya. Jadi kalau baca Al-Quran itu, kalau misalnya setiap habis sholat, ya tergantung bacaan. Ya kalau orang cepat bacanya bisa sampai 30 menit 1 juz. Ya. Tapi kalau misalnya pelan-pelan, ya mungkin sampai sejam. Jadi otomatis kalau kita hitung-hitungan 5 jam waktu kerja. Ya 5 jam itu bisa dapat 5 juz. Ini hitungan paling tinggi ya. Ya, di bawahnya lagi bisa. Jadi saya di sini memberi gambaran kepada antum bahwa ketika kita ingin maksimal di dalam menjalani ibadah puasa bulan Ramadan, punya apa? Punya target. Ya. Ini bacaan Al-Quran. Belum lagi sholatnya, belum lagi sedekahnya, ya, belum lagi memberikan misalnya buka puasa. Ini harus ditargetkan. Karena kalau seseorang tidak punya target di dalam menjalani bulan Ramadan, nah ini biasanya apa? Ya berlalu begitu saja. Target minimal, ini kita berbicara yang paling minimal. Itu tadi yang maksimal ya. Jadi kalau ada yang bisa 1 juz 1 hari baca Al-Quran, itu luar biasa itu. Iya. Para sahabat dahulu, jangan ditanya. Sebagian mereka di 1 malam mereka khotamkan. Iya. Kalau kita pikir, kenapa bisa? Ya bisa. Iya, tergantung dari apa? Kesungguhan. Paling minimalnya kita bisa khotam 1 kali. Iya. Membaca apa? Al-Quran di bulan Ramadan. Mungkin ada yang bertanya, Pak Ustadz, tapi saya belum bisa baca Al-Quran. Nah ini masalah. Kalau seseorang dia belum bisa membaca Al-Quran, berarti dia harus apa? Belajar. Ya, berarti targetnya apa? Di bulan Ramadan ini saya harus bisa baca Al-Quran. Ya. Harus belajar mulai dari mana? Dari Iqra, alif ba ta tha. Walaupun kita sudah tua, walaupun kita sudah berjenggot, walaupun kita belajar sama anak-anak. Kenapa? Karena seorang hamba itu tidak boleh dia lepas dari apa? Dari Al-Quran. Jangan kita lepas dari Al-Quran. Ya, karena kalau kita lepas dari Al-Quran, paling tidak membacanya, kita lepas dari membacanya, itulah di antara sebab hidup kita itu sempit. Ya, sempit itu hidup kalau kita jauh dari apa? Dari Al-Quran. Paling tidak membacanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, barang siapa yang berpaling dari zikirku, dari Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit. Jadi Allah ini yang berbicara dalam Al-Quran.
Ya, dia berpaling. Kata para ulama ahli tafsir, di antara makna berpaling dari Al-Quran, dia tidak membacanya. Ya, sekarang pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Di setiap hari yang kita lalui sehari semalam 24 jam, berapa lembar kita baca Al-Quran? Ya, pasti antum bertanya-tanya dalam dirinya, kayaknya saya ini tidak pernah pegang Al-Quran ini. Kayaknya Al-Quran saya ini dalam lemari sudah sudah berlumut tidak pernah dibuka jadi pajangan. Ya, Al-Quran harus dibaca. Itulah salah satu yang membuat hidup seorang itu kadang sempit ketika dia jauh dari dari Al-Quran. Kalau orang mengatakan kita tidak bisa belajar Al-Quran karena kita tidak tahu, ya paling tidak membacanya. Ya, paling tidak dibaca itu Al-Quran. Ya, dibaca, jangan ditinggalkan. Dan itu subhanallah ya, kalau seorang sudah terbiasa dia biasakan, dia berikan porsi waktu di setiap harinya membaca Al-Quran, maka itu adalah keberkahan di dalam hidup. Ya, bahkan ya kalau kita lihat di Yaman itu subhanallah ya, para ulama itu mereka selalu mengawali pagi harinya sebelum mereka beraktivitas bekerja, sebelum keluar dari rumahnya mereka membaca Al-Quran. Ya, jadi selepas subuh, sebelum mereka siap-siap istirahat, berangkat kerja, sarapannya dengan membaca Al-Quran. Walaupun satu halaman, yang penting ada. Ya, walaupun satu halaman, yang penting ada. Ini harus dijaga. Kenapa? Supaya kita tidak tergolong sebagai orang-orang yang yang berpaling dari zikir Al-Quran, yaitu peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, perlu ditargetkan. Iya, perlu ditargetkan. Dan kita harus hitung-hitungan. Kalau dalam kehidupan dunia ini kita bekerja, kita hitung-hitungan, sepekan saya bekerja saya dapat gaji seperti ini, sebulan saya begini, saya akan beli ini, harusnya pahala kita harus lebih hitung-hitungan lagi. Ya, jadi kembali lagi ke pembahasan awal terkait tentang masalah target. Ya, terkait tentang masalah punya target di dalam melakukan amalan-amalan. Kemudian ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, puasa di bulan Ramadan ini di antara amalan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat di dalam hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kullu amali ibni adam yudha'afu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin. Kata Nabi, setiap amalan anak cucu Adam itu akan dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan yang dikerjakan itu bisa dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Iya. Dan bisa sampai 700 kali lipat. Bayangkan. Ya subhanallah ya. Ini diantara kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Ya. Mereka sedikit di dalam melakukan pekerjaan tapi gajinya besar. Iya. Sebaliknya di dalam hal dosa, ya, di dalam hal dosa, kalau orang melakukan dosa, dari kebaikan Allah dicatat baginya 1 dosa, tapi kalau pahala 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 bahkan 700 kali lipat. Ya, nah, itu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Seandainya setiap kali hamba itu melakukan dosa terus dia dapat akibatnya, mungkin tidak ada satupun makhluk yang tersisa di atas muka bumi.
Ya, makanya dalam Al-Quran ya dikatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Sebenarnya musibah apapun yang menimpa kalian itu sebabnya karena tangan-tangan kalian sendiri. Ya. Ada musibah yang menimpa kita itu sebabnya karena dosa. Dan kata Allah, wa ya'fu an katsir, Allah itu telah banyak memaafkan kalian. Ya, jadi kalau ada kita dapatkan kesulitan dalam hidup ini, itu sebahagian ujian Allah karena kita melakukan apa? Dosa. Tidak semuanya. Seandainya setiap kita melakukan dosa Allah balas, tidak ada satupun makhluk yang tinggal di mana? Di atas muka bumi ini. Karena manusia itu apa? Selalu melakukan dosa siang dan malam. Tapi subhanallah, kasih sayang dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ya memberikan keutamaan. Siapa yang melakukan amalan dilipat gandakan pahalanya. Kalau puasa bukan pelipat gandaan, bahkan Allah balas tanpa batas. Ya, makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak cucu Adam dilipat gandakan 1 kali 10. 10 bisa menjadi 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa ini kata Allah adalah untukku dan saya sendiri akan membalasnya. Ya. Puasa itu hanya untuk Allah. Kenapa? Orang itu berpuasa tidak ada niat lainnya kecuali pasti mengharapkan pahala dari Allah. Iya, makanya ibadah atau amalan yang satu-satunya amalan yang manusia yang tidak bisa dimasuki oleh riya adalah apa? Puasa. Satu-satunya amalan mulia yang tidak bisa dimasuki riya adalah apa? Adalah puasa. Ya. Karena puasa itu antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau kita berpuasa, siapa yang tahu kalau kita lagi puasa? Dan siapa yang tahu kalau kita masuk misalnya di kamar mandi sembunyi baru minum? Tidak ada yang tahu kan? Nah, makanya puasa itu apa? Kata Allah, kecuali puasa, puasa itu untukku, saya sendiri yang memberikan pahala. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kata Allah, dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makanannya min ajli, karena saya. Ya, syahwat halal di tempatnya, makanan halal di tempatnya, tapi karena itu semua ditinggalkan semata-mata karena mengharap balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya Nabi SAW menyebutkan orang yang berpuasa itu dia akan mendapatkan 2 kegembiraan. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa dia mendapatkan 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, dia bergembira ketika berbuka. Ya, itu bagi orang yang berpuasa. Wa farhatun inda riqa'i rabbih, dan dia bergembira tatkala dia berjumpa dengan Rabbnya karena ibadah puasanya tersebut. Iya. Kenapa di dalam hadis ini Allah menyebutkan bahwa kecuali puasa, puasa tidak dilipat gandakan? Kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, ya, salah seorang ulama terkenal di masanya, laisa yuzanu lahum wala yukalu, innama yughrafu lahum ghurafan. Iya. Pahala puasa itu dia tidak dilipat gandakan. 1 dibanding dilipat gandakan jadi 10 dilipat gandakan jadi 700 kali lipat, tidak. Iya. Jadi kata Al-Auza'i rahimahullah menafsirkan hadis ini, puasa itu tidak ditimbang dia pahalanya, tidak juga dikilo, ditakar, tapi melainkan pahala puasa itu diciduk. Ya, diciduk dengan cidukan. Ya, menunjukkan apa? Besarnya pahala, keutamaan bagi orang-orang yang mampu berpuasa. Taib, man shoma
Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, saya sudah bilang tadi ya, manusia itu tabiatnya melakukan dosa siang dan malam selama 300 sekian hari. Dari kasih sayang dan rahmat Allah, Allah memberikan kesempatan 1 bulan untuk kita beribadah. Bagaimana supaya ibadah kita atau dosa kita yang kita kerjakan selama 1 tahun sebelumnya itu bisa apa? Bisa terhapus. Itu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Idul Fitri itu disebut sebagai apa? Hari kemenangan. Ya, minal aidina wal faizin. Kenapa dikatakan aidin kembali dan faizin beruntung? Artinya dia kembali lagi suci, ya, dari dosa-dosanya. Tapi ingat ya, bagi orang yang punya apa? Bekal persiapan. Karena disebutkan di dalam hadis juga, tidak semua orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan dia mendapatkan apa? Pengampunan, tidak semuanya. Ya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengaminkan doanya Jibril? Yang Jibril berdoa, ragima anfum ri'in adraka ramadhana thumma salakha falam yughfar lahu. Sungguh celaka, ya, orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan keluar bersamanya, lalu dosa-dosanya tidak diampuni. Fakultu amin. Maka Nabi mengatakan, saya mengatakan amin. Ya, berarti apa? Ada orang yang dia berjumpa dengan bulan Ramadan, ternyata apa? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa-dosanya. Ini yang dikhawatirkan. Jangan sampai kita tergolong di dalam kategori orang ini. Diberikan karunia oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan, ternyata dia tidak mendapatkan apa? Pengampunan. Ya, apa cirinya dia tidak mendapatkan pengampunan? Ya, kata para ulama, tidak berbekas di dalam kehidupannya. Tidak ada perubahan antara sebelum dan setelah Ramadan. Iya, ketika dia diberi taufik berjumpa dengan bulan Ramadan. Paham ya? Tidak ada perubahan antara Ramadan sebelumnya dengan setelahnya, biasa-biasa saja. Tidak ada peningkatan dari sisi apa? Dari sisi bacaan Al-Quran, dari sisi sedekah, dari sisi puasa. Ya, ini ciri orang-orang yang apa? Tidak mendapatkan pengampunan ketika dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bekal yang ingin saya ingatkan juga terkait tentang masalah Ramadan ini, terkait tentang masalah istiqomah. Ya, istiqomah, istimror, terus menerus di dalam melakukan amalan. Ya, fenomena yang terjadi di masyarakat kita atau bahkan di kalangan kita sendiri, nasallallahu salam wal afiyah, semangat yang menggebu-gebu di mana? Di awal. Padahal amalan itu yang menjadi titik terangnya, yang menjadi tumpuannya itu di mana? Di akhirnya. Ya, kan Nabi mengatakan apa? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat di mana? Di penghujungnya. Kalau orang berlomba, ini pertandingan, perlombaan, yang dihitung itu startnya atau finishnya? Iya. Ya, finishnya yang dihitung. Sama dengan bulan Ramadan. Ya, Ramadan itu yang paling istimewanya di akhirnya. Ya, karena di akhirnya juga di situ ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau kita bisa semangat di awal, maka yang di awal ini kita jaga terus semangat. Ya, kalau kita bisa baca Al-Quran 5 lembar di awal, harusnya di akhir berapa? Ya, 10 lembar. Ya, jelas ya? Jangan di awal 1 juz. Di akhir ujung di malam 29 tutup mushaf. Ya, tidak ada seperti itu.
Ingat, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu yang dinilai adalah penghujungnya. Iya. Dan memang tabiat manusia seperti itu. Yang namanya semangat itu dalam beribadah khususnya ya, itu turun menurun, tidak apa namanya, tidak tetap harus di atas terus, tidak, turun menurun, apalagi ibadah. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada kita. Ya, kata beliau, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah setiap amalan itu ada masa semangatnya. Walikulli syirratin fatrah, dan setiap masa semangat itu pasti ada masa futurnya, masa malas. Itu pasti, tidak ada yang tidak. Orang, semua makhluk, semua manusia yang hidup pasti ada masa semangat, ada masa apa? Ada masa futurnya, pasti itu, tidak mungkin tidak. Ya. Kalau tidak ada orang futur dalam ibadah, itu bukan manusia, berarti malaikat. Karena hanya malaikat yang dikatakan apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu dalam beribadah kepada Allah, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tabiat manusia, wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia dicipta dalam keadaan apa? Lemah. Bagaimana solusinya? Kata Nabi, setiap amalan itu ada masa semangat, dan setiap masa semangat ada masa futur, masa lesu, malas. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Siapa yang masa futurnya, masa malasnya, ya, dia menuju kepada sunnahku, faqad ihtada, maka dialah yang mendapatkan bimbingan, petunjuk. Wa man kanat ila ghairi dzalik, tapi siapa yang masa futurnya selain daripada itu, faqad halak, maka sungguh dia telah binasa. Apa maksudnya? Saya kasih contoh. Kalau ada orang di awal Ramadan dia semangat membaca Al-Quran, ternyata di 5 hari ke depan mulai dia lesu, ya, maka usahakan, ya, jangan paksakan, tidak bisa itu dipaksakan, tidak bisa. Usahakan dia baca kembali buku-buku biografi tentang para ulama, para sahabat, bagaimana apa namanya semangat mereka dalam membaca Al-Quran. Ya, intinya kalau kita malas baca Al-Quran, arahkan ke ibadah yang lain, itu saja. Tapi ketika orang malas Al-Quran, baca Al-Quran, tiba-tiba buka HP, nonton hal-hal yang tidak ada manfaatnya, apalagi maksiat. Ini yang kata Nabi, siapa yang futurnya diarahkan kepada maksiat, faqad halak, dia sungguh telah binasa. Tapi kalau ada orang mulai malas membaca Al-Quran, diarahkan dirinya untuk kegiatan berbagi misalnya, ya, intinya yang berkaitan dengan pahala, maka faqad ihtada, ini yang akan selalu dibimbing di atas petunjuk. Ya, jadi ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, hiasilah selalu, ya, hari-hari kita, ya, waktu-waktu kita di bulan Ramadan di atas ketaatan. Dan ingat, ini yang ketiga dari bekal yang terpenting, selalu hadirkan niat ketika mengerjakan amalan-amalan. Ya, amalan apapun. Ya, contoh misalnya perempuan lagi berhalangan di bulan Ramadan, tapi dia bisanya memasak, hadirkan bahwa saya ini memasak untuk memberi apa? Buka puasa kepada orang, kepada suami saya, kepada anak saya. Insya Allah dia mendapatkan apa? Pahala sama dengan orang yang berpuasa. Karena Nabi SAW menyebutkan, siapa yang memberikan makan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Tapi ingat, diniatkan. Innamal a'malu binniyat, karena sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Bahkan tidur jamaah rahimani wa rahimakumullah, terakhir, tidur sekalipun kalau diniatkan untuk beribadah, kuat beribadah malam harinya, insya Allah tidur itu bisa bernilai pahala. Tapi ingat ya, tidak ada dalil khusus yang menjelaskan bahwa tidur di bulan Ramadan itu apa? Itu pahala, tidak ada. Ini biasa salah paham orang, bahwa tidur di bulan Ramadan itu apa? Pahala.
Kalau kita bisa beribadah, ngapain tidur? Tapi saya kira itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, dan diberikan kekuatan, semangat, dan punya target di dalam melalui bulan-bulan yang istimewa itu, di dalam melakukan ketaatan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.